Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Bia di Sentra Science. Gimana kabar anak-anak L5 Salman dan Maryam? Semoga kalian sehat selalu ya, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini juga Miss mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala perkataan dan perbuatan yang Miss lakukan baik secara sengaja ataupun tidak. Dan semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung ke kegiatan inti kita hari ini. Kira-kira kita mau ngapain? Akan melakukan apa? Oke, hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana. Nah, eksperimen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara asam lambung dengan sendawa yang terjadi pada tubuh kita. Nah, ilustrasi dari asam lambung ini kita menggunakan larutan cuka dan baking soda atau soda kue. Oke, yang kita perlukan adalah Miss mulai menyebutkan ya bahan-bahan yang diperlukan apa aja. Pertama, kalian menyiapkan larutan cuka. Nah, di sini Miss menyiapkan 2 botol larutan cuka. Nah, kalian satu aja udah cukup. Siapkan yang botol cuka yang ukuran segini. Terus itu soda kue. Setelah itu 2 mangkuk air yang berisi air bening seperti ini. Airnya air bening ya, terserah airnya air matang atau air dari ledeng atau air isi ulang, yang penting airnya air bening. Terus kalian juga perlu menyiapkan 2 buah sendok. Setelah itu siapkan 2 buah gelas kaca bening seperti ini. Nah, kenapa gelas bening? Karena di gelas ini akan terjadi reaksi. Nah, kalau bukan gelas bening, kita nggak akan bisa melihat reaksinya dengan jelas. Jadi lebih baik kalian menyiapkan gelas bening yang seperti ini. Bentuknya terserah seperti apa. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah memasukkan larutan cuka ke dalam gelas ini. Nah, larutan cuka ini kita ibaratkan sebagai cairan asam lambung. Sebagai informasi tambahan, cuka ini nama lainnya adalah asam asetat. Ya, asam asetat ini bersifat asam dan termasuk golongan asam lemah. Nah, di gelas ini kan ada 2 gelas. Gelas yang ada di tangan kanannya Miss itu diibaratkan sebagai larutan asam lambung rendah. Jadi yang ini untuk asam lambung rendah, yang ini kita gambarkan sebagai asam lambung tinggi. Nah, yang di tangan kanan Miss itu akan Miss isi larutan cuka sedikit saja, kira-kira seginilah ya. Oke, terus kalau yang gelas di tangan kirinya Miss diilustrasikan sebagai asam lambung yang tinggi, kita isi dengan larutan cuka yang cukup banyak, kira-kira segini. Jadi dia jauh lebih banyak dibandingkan yang ini. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi. Yang tinggi diisi dengan cukup banyak larutan cuka, sedangkan untuk yang digambarkan asam lambung rendah kita akan isi dengan sedikit larutan cuka. Oke, kita isi dulu yang sebelah kanannya Miss yang menggambarkan asam lambung rendah. Oke, cukup. Sekarang yang ini yang kita gambarkan sebagai asam lambung tinggi, kita isi agak banyak.
Sudah. Oke, yang ini yang rendah dan yang ini yang tinggi. Sekarang kita akan menyiapkan 2 mangkok air tadi, yang air bening tadi, 2 yang ini. Oke, kita majukan dulu ya guys. Oke, yang ini di airnya. Kita akan memasukkan soda kue ini ke dalam 2 mangkok air ini. Nah, takarannya harus sama. Jadi kalau yang mangkuk yang pertama itu kita masukin 1 sendok soda kue, yang ini juga 1 sendok. Kalau ini 2 sendok, yang ini juga 2 sendok. Jadi takaran soda kuenya juga harus sama. Terus takaran airnya juga kurang lebih disamakan. Jadi antara yang jumlah air yang di sini dengan jumlah air yang di mangkuk satunya itu kurang lebih sama. Oke, kita akan mulai masukin soda kuenya. Saya akan masukin 1 sendok soda kue. Kelihatan. Yang ini 1 sendok, nanti yang ini juga 1 sendok. Oke, kita masukin ke sini. Setelah itu kita aduk. Nah, oke, sudah. Setelah kita aduk, gamis, terus lagi gelasnya. Nah, larutan soda kue tadi yang sudah kita larutkan di dalam air, kita akan masukkan ke dalam larutan cuka ini secara bersamaan. Ya, sebelum masukkan larutan soda kuenya, bisa aduk lagi. Miss mau memberikan informasi tambahan untuk kalian. Jadi kan Miss sudah jelaskan kalau cuka itu bersifat asam, dia tergolong asam lemah. Sedangkan soda kue atau natrium bikarbonat, jadi nama lainnya soda kue adalah natrium bikarbonat. Nah, ini sifatnya basa. Jadi cuka itu sifatnya asam, sementara soda kue ini bersifat basa. Jadi 2 sifat yang berbeda akan bertemu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, kita akan masukin secara bersamaan. Nah, kita akan setel stopwatch di handphone kita atau di jam kita. Nah, kalian bisa minta tolong ayah kalian atau bunda kalian atau saudara kalian yang ada di rumah atau mbak kalian untuk menyetel stopwatch di saat kalian memasukkan cairan soda kue ini. Oke, sudah. Miss minta tolong adiknya Miss untuk setelkan stopwatchnya. Ya, jadi di saat kita masukin ini, di saat itu juga stopwatchnya berjalan. Oke, sebelum masukin kita aduk lagi ininya, apa namanya, larutan soda kuenya biar dia tercampur dengan air. Pokoknya kalau dia didiemin, dia akan menggumpal.
kalau nggak diaduk. Kalau didiamkan dia akan menggumpal soda kuenya. Oke, sudah siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masukin secara bersamaan. Oke, kalian bisa lihat di sini di larutan soda kue yang dilarutkan di larutan cuka yang jumlahnya sedikit, reaksi gelembung gas yang terjadi itu sedikit dan reaksinya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan soda kue yang dilarutkan di larutan cuka yang jumlah cukanya itu lebih banyak, reaksi gelembungnya itu lebih banyak dan lebih lama. Nah, gelembung gas tadi itu kita ibaratkan adalah sendawa. Jadi gelembung gasnya itu adalah sendawanya, sementara cukanya adalah asam lambung. Nah, yang Miss mau buat kesimpulan di sini adalah larutan cuka yang banyak atau asam lambung yang tinggi itu akan menghasilkan sendawa yang lebih banyak atau akan lebih sering terjadi sendawa pada asam lambung yang tinggi dibandingkan dengan asam lambung yang rendah. Seperti itu. Miss ulangi sekali lagi. Jadi kesimpulannya larutan cuka yang kita isi di gelas ini lebih banyak, yang kita ilustrasikan sebagai asam lambung yang tinggi, akan menghasilkan gelembung gas atau sendawa yang lebih banyak dibandingkan dengan asam lambung yang rendah. Seperti itu. Oke, itu dicatat untuk kalian. Nah, itulah mengapa kalau kalian mengalami asam lambung yang cukup tinggi, asam lambung kalian naik, kalian akan mengalami lebih sering sendawa. Khususnya kalau kalian misalnya belum makan, tiba-tiba kalian sendawa, nah bisa jadi itu pengaruh dari asam lambung kalian yang naik atau asam lambung yang tinggi. Nah, sekarang tugas kalian atau instruksi dari Miss adalah kalian buat eksperimen seperti yang Miss lakukan ini, tapi ada tambahannya, yaitu tambahannya pertanyaan dari Miss. Pertanyaannya dari Miss adalah apa pengaruhnya asam lambung yang tinggi terhadap tubuh kita? Apakah asam lambung yang tinggi itu aman bagi tubuh kita atau sebaliknya justru itu berbahaya bagi kesehatan tubuh kita? Nah, silahkan kalian jawab di video eksperimen kalian ini. Jadi tugas kalian ada dua ya. Satu, membuat video eksperimen yang seperti Miss lakukan ini. Terus yang kedua, di video kalian itu kalian menjawab pertanyaannya Miss, apa pengaruh asam lambung yang tinggi bagi tubuh manusia? Apakah asam lambung tinggi itu baik untuk kesehatan tubuh atau sebaliknya justru itu berbahaya bagi kesehatan tubuh? Silakan dijawab. Waktu mengerjakan adalah 2 hari dari hari ini. Semoga kalian dapat menyelesaikan tugas yang Miss berikan ini dengan baik. Dan semoga ini akan menambah pengetahuan kalian tentang tubuh kalian, sehingga kalian bisa merawat tubuh kalian lagi dengan lebih baik dan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video singkat ilustrasinya Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.